Apa kamu pernah baper ketika temanmu cuma balas ya setelah kamu WA panjang lebar? Apa kamu juga pernah salah paham dalam WA karena tanda seru yang banyak? Apa kamu pernah pas jengkel-jengkelnya dengan cowokmu yang bego itu, kemudian kamu WA dia dengan tanda seru yang banyak? Buat cowok, apa kamu pernah menerima WA cewekmu yang lagi PMS dengan Y atau atau terserah titik dan kode-kode mistis lainnya? Jika kamu mengalaminya, percayalah, kamu perlu memahami tanda baca dalam tulisan. Kali ini saya akan jelaskan tanda baca dalam bahasa Inggris yang sebenarnya juga sering digunakan dalam bahasa-bahasa lainnya yang menggunakan tulisan Latin sebagai bahasa teksnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini agar kamu mengajari nenekmu banyak hal yang akan menghiasi hari-hari yang membosankan yang dialaminya. Jangan lupa untuk beri like jika menyukai video ini dan beritahu mamamu jika tidak menyukai video ini. Siapa tahu mamamu yang menyukainya. Dan berbagi video ini ke keponakanmu, siapa tahu juga bermanfaat. Muhehe. Langsung saja saya bahas apa itu tanda baca. Tanda baca dalam bahasa Inggris berarti punctuation. Digunakan untuk menciptakan perasaan, kejelasan, dan tekanan dalam kalimat. Kamu menggunakan tanda baca untuk menyusun dan mengatur tulisanmu agar memiliki makna dan kesan yang tepat kepada siapa saja yang membacanya. Misalnya, jika marah ya jangan tulis tanda tanya, jadinya malah salah paham. Contoh, kamu kemana aja semalam? Berbeda dengan kamu kemana aja semalam. Jadi sudah jelas, tanda baca akan mempengaruhi kalimatmu. Tapi sebelumnya saya ingin agar kamu melihat tabel ini. Ada beberapa perbedaan signifikan dalam penggunaan tanda baca antara British English dan American English. Tanda baca titik berfungsi untuk mengakhiri suatu kalimat atau pernyataan. Intinya, titik itu digunakan untuk mengakhiri. Tapi kalau mengakhiri hubunganmu, saya rasa titik saja tidak cukup. Perlu kekecewaan yang dalam. Muhehe. Ada beberapa catatan yang perlu kamu pahami dalam tanda baca titik. Yang pertama, titik menandai akhir kalimat. Statusnya bisa saja diganti dengan question mark atau exclamation mark. Hanya saja, kalau question mark mengubah kalimat pernyataan menjadi pertanyaan dan exclamation mark mengubah pernyataan menjadi seruan. Kuncinya ada pada mengakhiri kalimat yang berupa pernyataan atau declarative sentence. Lihat pada contoh, she doesn't love you anymore. Titik. My brother was born in Jakarta and now lives in Boyolali. Titik. Pablo Escobar was the founder of Medellin Cartel. Titik. Ketiganya adalah kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Apalagi seruan yang ngegas kayak cewek lagi main TikTok. Muhehe. Selain itu, fungsi titik juga mengindikasikan suatu singkatan atau abbreviation. Lihat pada contoh. I will be off between 7 AM and 9 AM. A.M adalah kependekan dari frasa ante meridiem atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai before midday atau before noon. Sementara P.M adalah kependekan dari frasa post meridiem atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai after midday atau afternoon. Contoh lain, Louis is coming on Mon, Feb, 4. Sudah jelas, Mon itu Monday, Feb itu Februari. Selain itu, fungsi titik juga bisa digunakan untuk menghilangkan atau menyembunyikan sesuatu. Saya rasa kamu seringkali melihat kalimat yang diakhiri dengan 3 titik. Ini menunjukkan bahwa hanya sebagian dari kalimat atau teks yang telah dikutip atau diberikan kepada pembaca untuk menyelesaikannya sendiri. Contoh, every time I look at the stars, I remember what she said. Sorry, I can't be with you. Di dalam kutipan tersebut ada 3 titik yang menjelaskan bahwa sebenarnya ada kalimat yang tidak disampaikan. Ada suatu misteri. Mungkin dia gak sanggup mengingat mantannya, bukan orangnya, tapi kenangannya. Muhehe. Contoh lain, Ragnar is always late, but you know how I feel about that. Titik. Saya rasa itu sudah jelas. Selain itu, titik juga dapat digunakan untuk menyelesaikan satu kata seperti goodbye, titik, stop, titik,
Mungkin kamu akan terbiasa dengan ini ketika kamu menulis teks naratif, karena dalam teks naratif yang dibutuhkan adalah estetika atau rasa, bukan struktur formal. Selain itu, titik juga berfungsi pada angka atau penomoran. Misalnya, pada penyebutan uang, $7,5 ditulis 7.50 dan kamu membacanya $7.50. Untuk jam ada 9.14. Koma berfungsi untuk memisahkan. Ini biasanya pekerjaan orang ketiga, sukanya memisahkan. Tapi kadang kita perlu terpisah agar bisa saling mengerti. Sama seperti kata, jika tidak terpisah dengan spasi, kita tidak akan mengerti itu kata apa. Koma bisa memisahkan apapun, kecuali memisahkan pasangan yang sudah dijodohkan oleh Tuhan. Muhehe. Contoh dalam kata, ada kalimat I detest anger, mischief, temper, liar, affair, cheating, and violence. Ini jelas buat cowok fuckboy. Contoh dalam frasa, ada kalimat I love red-haired woman, white-skinned woman, and woman with slim body. Ini cowok kurang ajar banget. Dikira dia minta apapun yang sempurna. Contoh dalam klausa subordinate atau dependent clause, ada kalimat I love how Rena looks at me, how Christine walks, and how Linda touches my face. Ini cowok kemaru ini. Semuanya dicintai. Hati-hati dengan model yang kayak gini. Muhehe. Contoh dalam independent clause, ada kalimat I like your daughter, I might even love her, but I'm just a poor boy. Ini kisah cowok yang mau ngelamar tapi nggak punya modal. Kasian sekali. Contoh dalam kata benda, ada kalimat I hate books, guitar, poem, heart, and coffee. Romantis sekali. Contoh dalam kata sifat, ada kalimat she was young, beautiful, kind, and intelligent. Ini namanya cewek idaman, serius. Contoh dalam kata kerja, ada kalimat Adele ran towards me, slapped, shouted, and went away. Ini mungkin karena ada cowok yang brengsek, makanya digampar terus ditinggal pergi. Dari semua contoh, saya rasa kalian sudah bisa membedakan mana yang kata, frasa, atau klausa. Dilihat baik-baik, pasti kalian paham. Saya yakin itu. Selain itu, koma juga berfungsi untuk memberi dan memisahkan detail tersendiri dalam suatu kalimat. Contoh, Somalia, one of the most dangerous nations on earth, has a small population. One of the most dangerous nation on earth adalah detail tambahan tentang Somalia. Ia disisipkan dalam kalimat, namun wajib diberi koma. Kalau tanpa koma, maka orang akan salah memahaminya. Contoh lain, Bill, who was born in 1990, lived through the global monetary crisis. Who was born in 1990 adalah info tambahan tentang Bill. Tanpa itu juga sama maksudnya, tidak akan mengubah makna dari suatu kalimat tersebut. Selain itu, koma juga berfungsi untuk penggunaan tag question. Contoh, John live in Lisbon, doesn't he? You don't love me, do you? Atau you love me, don't you? Setiap kalimat dengan tag question wajib dipisah. Saya rasa kamu sangat paham tentang tag question. Itu adalah pelajaran SMA. Exclamation mark adalah tanda baca seru. Fungsinya adalah menyerukan. Kalau menyerukan, ada nuansa emosional yang tegas di sana. Ada beberapa kategori yang bisa menggunakan tanda baca ini. Ada kategori urgensi atau demand, contohnya help, please. Kemudian ada kategori insistence, contohnya get out dan go away. Ada kategori warning atau peringatan, misalnya look out, watch out. Ada juga yang expression, contohnya that's unbelievable. Ada juga yang sarkasme. Sarkasme bisa juga disebut sebagai sindiran. Contohnya what a lovely night. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah malam yang mengerikan. That was a clever move. Padahal yang sebenarnya dilakukan adalah sesuatu yang bodoh. Ada juga kategori surprise atau astonished, heran atau terkejut. Contohnya he's getting married. That's insane. Itu sama kayak kamu tiba-tiba dapat undangan nikah mantanmu. Antara terkejut dan heran atau malah kecewa. Muhehe. Yang namanya question mark ya jelas berfungsi untuk menjelaskan bahwa itu adalah pertanyaan, bukan pernyataan. Masalahnya masih banyak mahasiswa bahasa Inggris yang tidak bisa membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Dan ada juga pernyataan yang mengandung pertanyaan.
Contoh, ini pertanyaan. What is your name? Do you speak English? You are Japanese, aren't you? Dan ini yang bukan pertanyaan. They asked me what my name is. People asked me what language I speak. Jane asked if I was a Japanese. Sudah tahu bedanya? Pertanyaan selalu ada kata kerja bantu mendahului subjek, sementara pernyataan subjek selalu mendahului kata kerja atau kata kerja bantu. Ada juga jenis pertanyaan panjang, contoh, why is it very important for you to know about politics even you are not in the faculty of social political science and you are an English education student? Plus, you have good achievement in it and even your father restricts you to be a politician. Tanda tanya. Ingat, sepanjang-panjangnya kalimatmu, kalau tidak diakhiri dengan titik atau tanda seru atau tanda tanya, maka ia belum selesai. Yang panjang tidak selalu berkualitas, dan yang tahan lama juga tidak selalu menyelesaikan. Muhehe. Selain itu, ada juga jenis pertanyaan di dalam suatu kalimat. Contoh, there is a situation, isn't there, that the coronavirus is turning down the current world economic balance. Atau, why is she here? Asked Stewart. Fungsinya adalah memberi informasi atau kesan tambahan dalam kalimat. Colon atau titik dua memiliki fungsi dasar. Ia adalah tanda baca untuk eksposisi, bukan deskripsi. Eksposisi artinya menampilkan atau menjabarkan suatu daftar, sementara deskripsi menguraikan poin. Daripada kamu pusing, lihat pada contoh. There are many reasons she leaves you. Your lies, your cheats, your violence, and your rudeness. Contoh lain, I have some items in my bag. Pencils, pens, books, and hopes. Kehadiran titik dua di sana adalah menunjukkan pada pembaca daftar apa saja yang dimaksud. Di sana ada daftar kekecewaan, kecurangan, kekerasan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat dia memutuskan dirimu. Selain itu, colon juga berfungsi untuk memisahkan nomor. Contoh, 715. Ada colon di sana. Tetap bacanya 715. Ada juga 420. Semikolon atau titik koma digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggabungkan frasa dan kalimat yang terhubung secara tematis tanpa harus menggunakan konjungsi seperti dan atau tapi dan lain sebagainya. Tanda titik koma juga dapat digunakan sebagai pengganti koma untuk memisahkan item dalam daftar ketika item itu sendiri sudah mengandung koma. Singkatnya, lihat pada contoh. I like your friend, titik, koma, she is a beautiful girl, titik. Many great actors, Joaquin Phoenix, winner of numerous awards and blah 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 and blah blah blah. Di sana ada klausa yang digabungkan oleh semikolon. Itu poinnya. Quotation mark berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung dari sumber lain atau penutur lain di dalam suatu kalimat. Ada dua jenis kutipan dilihat dari strukturnya, kutipan lengkap dan kutipan spesifik. Contoh kutipan lengkap, I don't want to miss a thing, she said. Contoh lain, Gerard told me, don't forget your jersey, titik. Yang ada di dalam quotation mark atau double apostrophe di sana adalah kutipan langsung. Sementara she said, Gerard told adalah text sentence-nya. Contoh dari kutipan spesifik adalah I am not pretty sure what you mean by take a break, but I know you don't love me. Frasa take a break adalah bagian dari kutipan lengkap yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut. Jangan tanya kutipan lengkapnya di mana. Kadang kita tak perlu mengutip lengkap kalimat orang, hanya bagian spesifiknya saja. Contoh lain, Jenna used to say click to quote whether he is deserved to have your love or not. Kata klik adalah kutipan spesifik yang penting sehingga dikutip dalam kalimat tersebut.
Apostrof atau tanda kutip atau petik adalah tanda baca yang digunakan untuk menyingkat sesuatu. Ada dua jenis fungsi apostrof. Apostrof untuk kontraksi dan posesif atau kepemilikan. Penggunaan apostrof paling umum dalam bahasa Inggris adalah untuk kontraksi, di mana kata benda atau kata ganti dan kata kerja bergabung. Lihat pada tabel untuk mempermudah memahaminya. Selanjutnya adalah tanda kutip yang fungsinya untuk menunjukkan kepemilikan. Lihat pada contoh, fokus pada yang ditandai biru dan oranye antara kata benda yang berstatus subjek tunggal dan jamak. Lihat juga posisi apostrof setelah huruf S dan sebelum huruf S. Itu yang paling penting. Hyphen adalah tanda hubung yang berfungsi untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara bersamaan. Sementara dash adalah tanda yang memisahkan. Satu menggabungkan, satu memisahkan. Kira-kira itu kayak siapa itu? Hehehe. Keduanya kadang-kadang membingungkan karena mereka terlihat sangat mirip, tetapi penggunaannya jelas berbeda. Tanda hyphen tidak dipisahkan oleh spasi dan ia cenderung lebih pendek, sedangkan tanda dash memiliki ruang di kedua sisi dan cenderung lebih panjang. Secara umum, hyphens digunakan untuk menggabungkan dua kata atau bagian kata secara bersamaan untuk menghindari kebingungan atau ambiguitas. Contoh, run down, up to date, great grandmother, son-in-law, cooperate, tapi sudah diformalkan menjadi cooperate. Anti-nuclear sudah diformalkan menjadi anti-nuclear, atau post-colonial sudah diformalkan menjadi post-colonial. Hyphen juga bisa mengubah makna. Contohnya, I am thinking of recovering my sofa, maksudnya adalah mengganti cover sofanya. Atau I would like to recover my sofa, maksudnya ya ganti sofa karena dicuri orang atau diom politikus kota. Selain itu, hyphen juga bisa digunakan dalam penulisan angka dalam teks. Contohnya, 51, 1/3, 42-hour working week, 100-meter sprint, 19th century novelist. Tanda dash contohnya bisa dilihat sebagai berikut. You may think she is a liar, she's not. Ada dua klausa utama, keduanya tidak digabung namun dipisah, tapi masih dalam satu kalimat. Contoh lain, I used to say that I will never leave you, you never know. Dua klausa utama terpisahkan, namun dalam satu kalimat. Lihat juga pada spasi di antara dash dan bandingkan dengan hyphen. Terlihat bahwa dash lebih panjang.
Bracket, brace, dan parenthesis adalah simbol yang digunakan untuk memuat kata-kata yang merupakan penjelasan lebih lanjut atau dianggap sebagai kelompok. Parenthesis atau tanda kurung adalah notasi yang melengkung yang digunakan untuk memuat info lebih lanjut yang memenuhi syarat. Namun, tanda kurung dapat diganti dengan koma tanpa mengubah makna dalam kebanyakan kasus. Daniel and Martha, who were actually half brother and sister, both have blonde hair. Kamu bisa mengganti tanda kurung ini dengan koma, fungsinya sama dalam konteks ini. Tidak mengubah apapun jika kamu mengubah apapun yang ada di dalam tanda kurung. Bracket atau kurung kotak adalah notasi yang digunakan untuk penjelasan teknis atau untuk mengklarifikasi makna. Jika kamu menghapus informasi dalam tanda kurung, kalimat itu tetap akan masuk akal. Contoh, she, Miss Alcott, was the first person seen at the house. Jika kamu menghapus apa yang ada di dalam bracket, maknanya akan tetap sama. She was the first person seen at the house. Tidak ada yang kurang. Braces digunakan untuk memuat dua atau lebih baris teks atau item yang terdaftar untuk menunjukkan bahwa mereka dianggap sebagai satu unit. Braces tidak biasa digunakan dalam bahasa tulisan, tetapi dapat dilihat dalam bahasa matematis untuk menunjukkan apa yang harus terkandung dalam baris yang sama. Lihat contohnya, 3, di dalamnya ada 1 plus, kemudian di dalamnya lagi ada 2, 1 dikurangi 3, dan kemudian ditotal menjadi X. Terlihat, fungsi braces di sana adalah untuk mengelompokkan suatu kelompok. Braces biasanya digunakan pada topik himpunan.